Masalah keangkeran tidak selalu identik dan barometernya bangunan-bangunan Belanda atau bangunan-bangunan tua. Rumah modern pun yang baru dibangun, kalau memang tanahnya dulu di situ ada kerajaan jin yang kita mungkin pada saat membangun kita nggak minta izin dulu, dan makhluk-makhluk goib menunggu tanah itu nggak setuju, bisa saja kita tuh diserang gitu. Itu pernah saya alami dan pernah saya mengobati hal-hal seperti itu. Tapi mengenai gedung Belanda, gedung-gedung tua yang berada di Indonesia umumnya kan memang gedung yang sudah ratusan tahun gitu, dan mungkin lama terbengkalai kosong, memang pasti didudukin sama makhluk-makhluk tersebut gitu, bangsa-bangsa jin, karena memang bangunan itu tidak boleh kosong lama yang pertama. Tapi kalau dia sudah diisi biasanya hilang sendiri sih rasa seremnya gitu. Tapi kalau ada yang jahil-jahil ya memang namanya makhluk tersebut kan di mana saja ada. Dan dia namanya mungkin juga pengen bercanda sama manusia, mungkin nanti lampu bisa mati sendiri, mungkin kerangan bisa hidup sendiri di gedung-gedung tersebut. Kan biasa kejadiannya seperti itu. Bahkan misalnya ada kesurupan juga orang gitu. Ya kembali lagi dengan perilaku kita. Kalau saya rasa kita baik-baik saja, dan kalau kita sudah baik-baik saja juga kita masih melihat keanehan-keanehan, ya beristighfar aja, berdoa saja. Mungkin dia lagi menunjukkan eksistensinya kepada kita, bahwasanya memang mereka tuh ada di situ gitu. Tapi bukan berarti juga kita selalu menerjemahkan dan memaknai peristiwa-peristiwa itu dengan sifat-sifat yang teror, sifat-sifat yang mengganggu kita. Tidak selamanya itu terjadi gitu. Tapi kan bisa dikatakan kayak misalnya rumah kosong itu identik dengan energinya yang besar. Dalam artian memang kayak yang dari masa lalu itu kan berputar di situ-situ aja tuh kan mempengaruhi nggak sih dengan adanya maksudnya anggapan rumah angker tersebut? Ya, itu memang predikat keangkeran itu bisa membawa energi tempat tersebut semakin angker. Betul. Karena apa? Karena dipercaya, diyakini oleh manusia untuk memang melabelkan tempat itu makin eksis jadinya mereka. Jadi keyakinan dan sebutan yang memang kayak seperti mengikrarkan gitu bahwa tempat tersebut adalah tempat angker, itu yang membuat energi itu makin kuat. Betul. Justru kita harus melakukan sebaliknya. Kita harus menetralisir dengan kita menyiram air doa di tempat tersebut, sering kita bawa ibadah tempat tersebut, atau kalau tadi tempat tersebut kosong ya harus kita isi, harus ada manusia di dalamnya. Jadi artinya pasti mereka akan menyingkir, karena kekuatan bangsa setan ini kan sebenarnya amat lemah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang memang memahami bagaimana cara mengusir mereka, menetralisir mereka. Tapi bagi yang tidak memahami, tidak mengerti, ya akan bisa menjadi teror juga sih emang. Kalau menurutku kalau sekedar penampakan itu belum serem sih. Kayak misalkan kita lihat di rumah kosong, lihat itu pocong, serem banget. Lihat kuntilanak, serem. Genderuwo, serem. Belum serem itu, kan mereka cuma nampakin doang. Mereka nggak mengganggu. Kecuali kalau udah masuk di aliran darah kita, merubah karakter kita yang tadinya sabar jadi penuh amarah, nah itu lebih bahaya sebenarnya. Itu yang serem. Yang tadi hubungan suami istri baik, penuh kasih sayang, tiba-tiba saling benci suami istri. Nah itu yang lebih serem sebenarnya. Justru sosok yang tidak menampakkan diri, tapi tiba-tiba sudah duduk di badan kita, di hati kita, di pikiran kita. Jadi kita benci sama orang tua sendiri, memusuhi orang tua sendiri. Banyak kasus KDRT itu juga aku rasa karena gangguan setan itu gitu, yang sudah duduk di aliran darah itu. Itu menurutku ya. Tapi kalau yang orang awam kan kadang melihat sepintasnya, udah takut banget, padahal cuma mereka kan pengen eksis gitu, pengen diakui bahwa aku ada loh gitu, kamu harus sadar, aku juga ciptaan Allah loh gitu loh.